Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kita akan bahas pertanyaan teman kita dari Magetan. Namanya, sebut saja namanya Bapak Galuh. Jadi Bapak Galuh ini menceritakan bahwa pasca pandemi yang lalu beliau mengajukan pinjaman di sebuah bank pemerintah sebesar 250 juta rupiah untuk usaha rental kendaraan. Malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Ternyata usaha beliau banyak menderita kerugian. Ada mobil dibawa kabur, ada mobil digadaikan oleh konsumen dan seterusnya. Singkat cerita, membuat usaha beliau itu bangkrut. Padahal yang buat jaminan sertifikat rumah orang tuanya yang masih ditempati oleh orang tuanya, dan kebetulan orang tuanya bapak ibunya masih sehat. Nah, karena beliau bangkrut, kemudian beliau sekarang merantau ke Surabaya, dan sehingga petugas bank menagihnya hanya kepada orang tua beliau. Teror demi teror, intimidasi disampaikan kepada orang tuanya, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Sebenarnya beliau setelah merantau ke Surabaya merintis usaha baru, dan beberapa bulan terakhir ini sudah bisa mengangsur lagi. Jadi, tapi rupanya bank tidak cukup dengan angsuran yang sudah beliau bayarkan. Jadi pihak bank menghendaki paling lambat akhir bulan ini agar masuk setoran 100 juta. Nah, beliau berkonsultasi karena jaminan punya orang tuanya, dan beliau merasa kasihan sama orang tua karena yang diteror orang tuanya, sementara yang bersangkutan di Surabaya. Kemudian kalau untuk pulang ke Magetan hanya untuk menemui pegawai banknya tentu merepotkan dan biayanya cukup banyak. Nah, sementara pegawai bank justru lebih suka, ya dalam tanda kutip, lebih suka menagih atau menekannya kepada orang tuanya. Nah, beliau tanya kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, dari hasil konsultasi tersebut, saya mendapat gambaran ternyata yang buat jaminan itu sertifikat orang tuanya, dan saat realisasi kredit orang tuanya ikut tanda tangan. Berarti pengikatan jaminan atas kreditnya Mas Galuh ini sah, ya. Jadi karena pemiliknya bapak ibunya ikut tanda tangan sebagai penjamin. Memang bila di kemudian hari terjadi wan prestasi dan harus dilelang, maka bank punya hak untuk melelang karena pemilik jaminan ikut tanda tangan suami istri. Itu yang pertama. Kemudian saya mencoba memitigasi resikonya. Jadi ternyata yang buat jaminan rumah orang tua tersebut itu hanya di sebuah gang kecil. Jadi dari jalan raya masuk gang, dan itu juga harus melewati beberapa pekarangan rumah orang lain gitu, ya. Ada gang memang yang dibuat khusus melintas di tanah pekarangan orang tuanya, tapi artinya tidak di pinggir jalan raya. Nah, yang mitigasi yang kedua yang saya dapatkan, ternyata menurut beliau nilai jaminannya itu tidak cukup untuk mengcover hutangnya yang sebesar 250 juta tersebut. Nah, saat ini bank mengancam, jadi selain akan masang stiker, juga mengancam akan melelang kayak gitu, ya. Nah, saya bilang kepada Pak Galuh ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahami, ya, bahwa bank itu kan memang bisnisnya jualan duit, ya. Tentu tidak akan dengan mudah memberi keringanan bayar pokoknya saja. Nah, apalagi misalnya bayar pokoknya saja dan itu pun dicicil gitu, karena Pak Galuh ini bilang katanya dari uang yang pernah dia setorkan sebesar 8 juta itu memang katanya untuk mengurangi pokok. Ya memang kalau memang udah kredit macet biasanya setorannya itu diprioritaskan untuk mengurangi pokok. Tapi kan belum tentu itu sudah dianggap menghapus bunga ataupun denda, belum. Cuman
kalau kredit macet itu memang skala prioritasnya untuk mengurangi pokok agar tidak menjadi beban bagi bank tersebut, karena setiap akhir bulan dia harus membuat cadangan penghapusan pinjaman yang perhitungannya itu dari kolektibilitas kredit gitu. Semakin besar kolektibilitasnya, semakin tinggi kolektibilitasnya, maka pencadangannya terhadap dan kredit macetnya itu semakin besar juga. Makanya kenapa pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang sudah masuk kategori kredit macet biasanya diprioritaskan untuk mengurangi pokok. Tapi hati-hati, itu belum dianggap sudah menghapus bunga dan denda, kayak gitu ya. Nah, terhadap penagihan-penagihan yang mengintimidasi, meneror dan sebagainya, ya kita harus maklum ya, karena memang tukang tagih itu kerjanya ya menakut-nakutin gitu, agar debiturnya mau bayar, kan itu. Makanya mereka selalu berinovasi bagaimana agar debitur takut dan bayar. Nah, salah satunya ini adalah bila jaminan bukan milik sendiri. Biasanya mereka yang ditekan justru pemilik jaminannya, yang ditakut-takuti pemilik jaminannya, agar nanti terjadi efek karambol, pemilik jaminan marah-marah sama debiturnya supaya segera bayar gitu. Jadi satu dayung 1 pulau terlampaui gitu kira-kira ya peribahasannya. Nah, kalau Bapak sudah punya itikat baik, sudah mulai ngangsur, kok diancam mau dilelang, apalagi posisinya Bapak sebenarnya posisi bagus ya, Bapak yakin jaminannya nilainya lebih rendah, ya udah stop aja pembayarannya. Bilang aja, buat apa saya bayar kalau Anda ancamannya lelang-lelang terus, dan Anda maunya saya harus bayar 100 juta. Saya nggak mampu kalau saat ini saya harus bayar 100 juta. Yang saya mampu adalah saya mengangsur gitu. Jadi buat apa Anda bayar? Stop dulu, jangan dibayar dulu gitu, sampai mereka frustasi. Jadi gini, pegawai bank itu, tukang tagih itu, memang dia tuh kadang-kadang itu menyamaratakan problem nasabah itu sama gitu. Ya diancam, ya ditakut-takutin, diintimidasi, diteror supaya bayar gitu. Tapi mereka nggak sadar, kan case by case-nya kan nggak sama gitu. Apalagi misalnya nasabah-nasabah yang kasusnya seperti Pak Galuh ini, jaminannya ternyata lebih rendah daripada hutangnya, sehingga posisi tawarnya sebenarnya lebih kuat yang bersangkutan. Nah, kalau memang harus dilelang ya biarin aja, dilelang dulu, nggak usah dibayar dulu gitu, sampai mereka merasa frustasi dan akhirnya memberi keringanan untuk bisa melanjutkan pembayarannya. Jadi cara-cara penagihan yang menyamaratakan kondisi nasabah itu perlu ditanggapi dengan serius. Artinya ya udah, kalau Anda maunya lelang, ya udah lelang aja deh, saya nggak usah bayar dulu, kayak gitu, sampai mereka menyadari bahwa intimidasi yang mereka lakukan itu ternyata tidak efektif, kayak gitu ya. Bapak Ibu harus pahami bahwa tukang tagih itu ya, mereka punya beban psikologi yang besar. Jadi sebelum berangkat sudah dipesanin harus ada pemasukan hari ini, briefingnya luar biasa. Dan dia itu berangkat dari rumah itu juga sudah ada pikiran mau ke sana ke sini gitu. Dan dengan menyamaratakan problemnya nasabah dengan harus diintimidasi, harus ditakut-takuti, padahal harusnya nggak seperti itu ya. Nah, itu saran saya, tanggapi saja. Kalau memang ancamannya lelang, ya udah biar dilelang dulu aja, kayak itu. Dan dengan kondisi yang seperti Pak Galuh sampaikan, saya jamin 100% nggak bakal laku dilelang. Nanti kalau mereka menyadari lelang itu bukan solusi, pasti akan dibuka kemungkinan untuk bisa ngangsur lagi. Demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.